ada kejadiannya itu, jadi waktu itu aku syuting dan di situ peran aku tuh sebagai Nyi Roro Kidul. Oke, apa yang terjadi? Kita di situ syuting satu judul selama 2 hari. Kita syuting sampai pagi dan krunya pada bilang tuh kalau misalkan pada saat aku pakai baju itu udah selesai make up, aura aku berubah. Aura aku berubah dan selama 2 hari itu aku tuh nggak makan sama sekali. Gak ngerasa lapar dan gak butuh makan? Tidak. Padahal itu aku syuting sampai pagi. Jadi hanya minum sedikit. Oh gitu, terus apa yang terjadi? Terus pas saat sekitar udah malam, 11 malam, katanya tuh mereka bilang katanya aku selalu minta makanan, aku minta minuman, tapi nggak ada yang aku sentuh. Oke, terus setelah itu selesai? Setelah itu selesai dan katanya tuh aku tuh cuma kalau misalnya kita break, aku cuma senyum-senyum, ya tapi auranya tuh terus keluar gitu. Jadi kamu nggak sadar waktu itu 2 hari itu apa yang terjadi? Aku nggak sadar dan aku ngerasa aku baik-baik aja. Oke, mudah-mudahan kamu malam hari ini juga baik-baik aja ya. Iya. Nah, partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu hitam. Pada malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Dimas. Selamat malam Dimas. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya sehari-hari hanya karyawan swasta. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Kedatangan saya di sini bukan untuk mencari solusi, bukan pula untuk berobat. Jadi? Tapi kedatangan saya ke sini hanya ingin mengambil pengikut atau anak-anaknya Roy Kiyoshi. Oke, jadi Anda kenapa ingin mengambil makhluk-makhluk astral yang selama ini mengikuti Roy? Ya, karena di saat saya berhasil mengambil pendamping orang sakti, energi saya semakin kuat. Kalau misalnya tidak diizinkan, apa yang akan Anda lakukan? Terpaksa saya akan berbuat. Mau nggak mau, saya akan paksa. Anda sering melakukan ilmu hitam Ya, dan sering mengambil makhluk-makhluk astral itu untuk menjadi pendamping. ya, betul. Dan benar, energinya jadi bertambah. Betul sekali. Energi itu digunakan untuk apa? Untuk nyantet seseorang. Nyantet seseorang. Ya, Oke. Jadi malam hari ini Anda mau melakukan santet lagi dan butuh energi tambahan. kira-kira seperti itu. Oke. Saya ragu akan mengenalkan Anda dengan Roy Kiyoshi. Kecuali Anda bisa memberikan jaminan pada kami semua, disaksikan penonton dan juga bintang tamu di sini, tidak akan ada yang dibahayakan, tidak ada yang terancam Ya, nyawa, jiwa, keselamatannya. saya jamin itu. Oke, baik kalau begitu Anda kami persilakan untuk cerita semuanya dan jaminan Anda saya pegang. Baik. Anda bisa menemui sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dimas, tinggal di rumah bernomor 311. Terlahir tanggal 17 April 1990. Sosok yang baik hati, namun jika marah, dia sulit mengontrol dirinya. Dendam, amarah, kebencian. Saya mencium
aroma perlawanan terhadap saya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Dimas. Kenapa, Roy? Entah kenapa ya, saya kok ngerasa pinjam buku saya boleh? Mohon maaf ya, teman-teman dan penonton. Saya merasa orang yang saya hadapi sekarang adalah orang yang ingin menantang saya. Saya punya perasaan yang sangat tidak enak sekali di sini. Dan aura saya langsung berubah self-defense. Itu yang saya rasakan di Dimas. Dimas itu datang kemari apa sih maunya? Saya ada perasaan tidak nyaman. Oke. Insecure. Ada apa, Roy? Ada apa yang kamu lihat dari diri Dimas sebenarnya? Apa yang kamu lihat? Saya lihat Dimas itu punya pegangan dan beberapa makhluk halus di belakangnya. Lihat deh, dari caranya mata yang memandang aja udah beda banget. Kayak pengen nerekam. Bentuknya seperti apa, Roy? Saya melihat hewan sebenarnya. Siluman. Ya, hewan harimau. Harimau ini bisa dia kendalikan atau membahayakan kita semua karena dia tadi kasih jaminan bahwa apapun yang dia akan lakukan malam ini tidak akan ada yang terancam keselamatannya. Tuh lihat kukunya deh. Saya ngerasa kalau kamu datang untuk menantang ilmu atau pamer ilmu, saya sarankan bukan tempatnya di sini. Karena saya bukan level saya untuk menanggapi orang-orang seperti itu. Saya berbicara dengan Mas Dimas atau sudah kemasukan orang lain di sini? Mas Dimas, Anda masih bersama kami? Saya masih ngelihat dia masih ada Mas Dimasnya. Tapi Mas Dimasnya sendiri juga saya ngelihat dia tidak suka sama Roy Kiyoshi. Kenapa, Roy? Kenapa sih saya ini? Mas Dimas, Anda punya masalah apa dengan Roy? Perasaan saya tidak menyakiti Anda deh Mas Dimas. Kenapa kamu dendam dan benci terhadap saya? Perasaan saya tidak pernah kenal dengan Anda. Tapi kenapa kamu marah-marah dan menyimpan amarah yang besar? Apakah saya mengganggu Anda? Keinginan saya cuma satu, Roy. Saya ingin pengikut kamu. Dia. Ya, Siti Jasmia dan teman-teman saya. Kenapa kamu mau mereka? Seperti yang saya bilang tadi, agar kekuatan saya bertambah. Kamu nggak Kenapa dari Roy? Kalau saya lihat pengikutnya Roy itu sangat tangguh. Karena saya menginginkan sekali dia. Ya. Oke. Agak memaksa sih mintanya ya. Iya, saya Jadi yakin kayaknya harus bener-bener betul namanya dapat. meminta tuh nggak seperti itu kalau baik-baik Iya. ya. Saya lihat, saya lagi berbicara dengan teman saya bilang, Apa yang kamu bilang? jagain bintang tamu saya dan jagain partner saya. Ya, betul kamu Roy. Kalau saya lihat Mbak Keke ini diikuti oleh sosok wanita. Saya Iya,
tepat berdiri di samping sebelah kiri. Membayangi mukanya pun udah hancur. Silakan tanya. Benar kok. Ada yang ngikutin saya? Ini saya lihat kamu sering pulang malam ya. Nggak terlalu sih. Saya ngeliat ada kuntilanak tapi mukanya hancur. Oh my. Dan sekarang ada di sini, Roy. Ada di badannya, tapi saya mohon untuk kamu tidak harus tenang, fokus. Di sini saya jujur nih, saya nggak nyaman kalau saya itu diperlakukan seperti apa ya? Saya niatnya membantu orang, bertukar pikiran dengan orang, sharing. Tetapi apa yang terjadi di sini? Dimas malah menantang Roy Kiyoshi untuk unjuk gigi. Saya mendengar dari teman-teman saya dan Dimasnya sendiri ingin mengambil Siti Jasmia, teman-teman ular dan teman-teman anak-anak saya yang lain. Saya punya teman anak-anak lain yang banyak, pasukan saya di belakang. Saya menyuruh mereka untuk sabar, tenang anak-anak, jangan marah dulu sama Dimas. Mereka juga udah marah dan Mereka gak suka. juga udah marah dan gak suka. Saya ingin tahu nih sebenarnya kenapa sih Dimas gak suka dengan Roy Kiyoshi. Boleh kasih tahu ke kita semua. Saya tidak suka dengan Roy. Karena saya ingin mengambil dia, Siti. Ya, serta beberapa anak ini. Tidak bisa, ini punya saya. Harus. Nggak bisa. Saya minta dengan secara baik-baik. Kalau nggak dikasih, Atau saya minta secara paksa. Tapi Saya apakah ambil secara paksa mereka. temennya Koko Roy ini mau gitu ikut diajak? Mungkin karena temannya aku udah terpantek satu jadi aku di badan aku sendiri. Gak mungkin Dimas akan cocok dengan teman-teman aku karena dia bentuknya juga beda. energinya juga beda ya. Energinya juga beda di sini. Saya ngelihat ada auman harimau, tapi saya di sini ular dan ular besar dan teman-teman anak kecil. Seberapa besar sih kamu punya kekuatan? Saya tidak takut sama kamu. Kamu Dia mau seperti manggil ya, Roy. Iya. Dari tadi Iya. masuk. Saya nggak nyaman loh sama Dimas. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya Dimas itu punya energi buruk sekali. Saya nggak nyaman. Kenapa? Tapi dia Dia mau manggil. memaksa ya. Roy. Sok sia Roy. Kadi kan pengikut mana? Dari mundur. Lilin. Siti Jasmia, bantuin saya lawan orang ini, Dimas. Lawan yang di badannya, semuanya. Anak-anak semuanya. Serbu. Manusia jangan. Penonton di sana. Diam dulu, tenang dulu. Hati-hati, semua jangan kosong penonton ya. Raksasa gadi kan siya. Raksasa na turungan yang aing siya. Jauh-jauh pergi kamu, jauh-jauh. Siti Jasmia, semuanya mana?
teman-teman semuanya ada di Itu dia udah mulai kita semua serbu sama Siti Jasmine. Siti Jasmine, dia lihat ularnya. Kenapa kamu nggak suka sama Roy Kiyoshi? Siti Jasmine, bantuin saya hari ini. Di sini ada yang bisa bahasa Sunda kah? Hayang bener terus ya. Hayang naon maneh? Hayang naon? Sampai piluan sih. Hayang urusan yang sih. Saya nggak punya urusan sama kamu katanya. Hayang super hayang menamping sih Roy. Kalau kamu mau serang saya, serang. Saya tidak takut sama kamu. Energi saya udah mulai habis. Dia masih ada di sini. Keluar kamu dari tubuh Dimas. Keluar. Teman-teman, anak Ambar saya semua bantuin saya lawan semuanya, Serbu. Dia masih terus usaha ngambil ya. Jangan ambil teman-teman saya, nggak akan bisa ada saya. Oke, ngelawan terus. Oh my god. Saya perintahkan kamu keluar dari badan Dimas sekarang. Kayak beda lagi ya. Ini berubah lagi. Ini bukan binatang nih. Berubah lagi. Oke, udah deh. Pingsan. Aduh, boy. I'm really tired. Thank you. Saya rasa Dimas sudah kembali ya. Mas Dimas. Mas Dimas. Perlu minum? Duduk dulu. Duduk dulu Mas Dimas, kumpulin tenaganya, berdiri pelan-pelan. Berdiri pelan-pelan. Tolong jelasin ke kita semua, Roy, tadi apa yang terjadi. Terus kamu sampai dia nggak berhenti mau ngedeketin kamu. Terus apa yang barusan itu ada apa, Roy, sebenarnya? Saya merasakan di Dimas itu dimasuki aura siluman harimau dan dia mau menerkam saya dan ngambil teman-teman saya yang ada di belakang saya. Tapi saya juga berusaha untuk menolak dan melawan. Namun pada akhirnya saya agak sedikit capek sekali karena saya juga ada keterbatasan juga.
Iya sih. Sulaiman itu sekarang udah lepas, udah pergi dari dia. Saya merasakan masih ada di sekitar sini, tapi dia ngumpet. Masih Nggak- ada. Iya, masih ada dan dia ngumpet. Udah lepas dari badannya Dimas. Udah. Tapi tadi reaksinya sempat berubah-ubah ya. Iya. Itu Jadi ganti-ganti kayaknya, apa? Bukan cuma satu. Saya juga sakit sih punggungnya. Jadi sebenarnya Mas Dimas ini banyak yang masuk, tapi yang lebih dominan adalah macan ya. Macan. Saya juga ngerasain Dimas itu tidak suka dengan Roy Kiyoshi karena banyak teman-temannya, dan Dimas itu cuma dijaga oleh macan doang. Kukunya lihat dong, panjang banget. Ini sangat melelahkan sekali ya bertarung dengan energi. Iya makanya. Kayaknya dia kuat banget ya, pengikutnya juga Iya, kuat. kita aja ngeliatnya bisa ngerasain benturan energinya gitu. Capek. Ya, saya drop sekali energinya. Sebentar tahan dulu. Saya mau Mas Dimas. Saya mau tanya deh. Ini yang saya ajak ngobrol Mas Dimas ya. Saya. Bayangkan masa kecil Anda, masa remaja Anda, Iya. yang saya ajak ngomong Dimas yang itu. Iya. Yang dari kecil, remaja dan sampai sekarang. Betul. Saya. Tujuan Anda pakai ilmu hitam itu buat apa sih? Awalnya begini. Saya memiliki ilmu seperti ini turun temurun dari mulai kakek saya, orang tua saya yang paling dipercaya. Yang diturunkan itu ilmu hitam. Iya. Atau Anda merubahnya? Awalnya bukan. Awalnya ilmu putih, tapi ya mungkin saya terjerumus oleh seseorang yang nggak bisa saya sebut namanya. Hingga seperti ini. Dan jadi sekarang Anda menggunakan ilmu hitam ini untuk apa? Untuk orang? Salah satunya seperti itu. Jika ada yang meminta ke saya. Jika ada yang meminta. Ya. Jadi ini profesi yang dibayar untuk orang melalui black magic ya. Betul. Black magicnya terlalu pekat di dirinya sehingga sekuat-kuatnya Roy juga saya merasa ada keterbatasan limit baterainya Roy kayak. Iya. Karena pasti keluar energinya begitu besar tadi kelihatannya. Terus Iya. mereka gimana? Baik-baik aja? Mereka baik-baik aja, semuanya aman di sini. Mengcover saya juga di sini. Saya berusaha untuk kontrol tenang. Tadi mereka nggak berhasil ngedeketin? Tidak. Saya membuat tanda untuk Lingkaran buat saya untuk dia tidak bisa masuk untuk mencakar saya. Padahal dia sebenarnya tadinya ingin mencakar muka saya sampai hancur Dan nggak tembus? Iya. dan nggak tembus. Dan teman-teman saya Siti Jasmia, anak-anak ambar saya yang saya punya, saya arahkan untuk serbu dia dan akhirnya nggak Semacam itu berhasil. pergi? Iya. Saya mengerti sih sekarang. Saya mengetahui sekarang apa maknanya. Karena Mas Dimas ini ada satu masalah besar tuh sehingga dia tuh pengen punya banyak dukungan, tapi dari makhluk-makhluk itu juga. Masalah apa? Masalah pribadi yang dia butuh bantuan dari makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Mungkin masalah ekonomi juga sehingga dia mau ngelakuin black magic. Black magic demi uang nih. Salah satunya seperti itu. Sehingga dia mau ngelakuin black magic. Black magic demi uang nih. Salah satunya seperti itu. Betul kan? Jadi menggunakan ilmu-ilmu itu memelihara makhluk-makhluk itu untuk menambah nilai ekonomi, nambah apa? Menambah Salah satunya kekayaan. seperti itu. Kekayaan. Iya. Ya. Oke. Iya. Kamu ada pertanyaan, Rey? Itu kan Mas Dimas itu kayak nyantet orang ya. Ya. Maaf nih ya, kalau misalkan kayak tiba-tiba keluarga Mas Dimas sendiri yang disantet lagi sama orang itu gimana? Nggak akan mungkin bisa.
Nggak akan mungkin Nggak bisa. akan pernah mungkin. Oh, Oke. kamu tahu dari mana, Mas Dimas? Nggak akan pernah mungkin. Ya. Yang menjaga orang tua saya pun banyak. Oke, kalau bukan orang tua, keluarga yang lain, kakak, adik, Sama halnya seperti itu. sudah punya keluarga Anda? Sudah. Kalau anak Anda yang kena, Nggak akan pernah mungkin terjadi. Karena pasti anak-anak saya pun saya kasih turunin. kami percaya di atas langit masih ada langit sih, Mas Dimas. Iya, benar. Iya. Betul. Buktinya Anda pun nggak berhasil untuk ngambil teman-temannya Roy. Ya, untuk saat ini mungkin saya belum berhasil. Artinya masih banyak juga yang ilmunya lebih hebat dari Anda Ya, dan bisa justru mencelakai keluarga Anda. kalau untuk hal itu nggak akan pernah mungkin terjadi. Saya lihat saya harus menetralisir dia dari teman-temannya. Dia enggak dia kumpulin, dia tuh koleksi makhluk halus. Tapi ada satu harimau itu punya dia. Itu saya menghargai. Nampaknya bau harimau ini adalah iya, itu punya kamu. Saya Betul. tidak akan ngambil itu, tapi saya akan ngambil semua jiwa-jiwa yang udah pernah kamu ambil. Saya akan bebaskan semuanya. Supaya ilmunya bisa kembali. Tapi Mas Dimas ini yakin banget dia kuat ya. Iya, itu dia. Mungkin yang dihadapin selama ini nggak pernah lebih hebat, Iya, dan nggak belum pernah pernah lebih ketemu hebat. Iya. gitu. Akhirnya yang makhluk-makhluk yang ada di orang-orang yang dia temuin itu diambil Diambil dan semua. justru dijadiin pengikut dia sekarang gitu. Sekarang dia semakin kuat. Dan ini mau dilepasin, Roy. Makhluk-makhluk itu. Betul sekali. Saya minta garam dan mangkuk. Mas Dimas, Nih. makhluk-makhluk itu nggak pernah minta tumbal. Hmm? Nggak pernah minta tumbal. Minta. Minta tumbal. Dan Anda kasih. Selalu saya kasih. Anda nggak capek ngasih yang seperti itu. Tapi di sini saya tergiur. Tergiur dengan satu orang. Apa itu? Mbak Koko. Tergiur maksudnya? Untuk saya jadikan tumbal. Mbak Rere ini dijadiin Rere. Oh, Rere mau jangan. jadi Dijadiin tumbal. Maksudnya? Iya, untuk saya jadikan tumbal. Saya Untuk kami semua yakin pengikut semua saya. yang ada di sini nggak akan membiarkan itu terjadi. Gak mau. Saya sangat tertarik sekali dengan auranya. Dengan bau darahnya pun saya sangat tertarik sekali. Roy, aman buat Rere. Tidak aman buat Rere. Rere ambil satu lilin dan kamu taruh di sini supaya buat jagain kamu. Bagaimanapun juga semua alam tidak akan takut sama cahaya dan lampu dan termasuk lilin. Kamu pegang ini. Ini yang mau sebenarnya Dimasnya atau makhluk-makhluk lain di luar Dimas? Saya ngerasa makhluk lain sama Dimas tuh udah bercampur jadi satu. Sama aja jadi. Sama aja. Saya ngerasa ada yang aneh dengan diri dia. Saya pengen banget bebasin makhluk halus yang dikoleksinya. Dan saya pengen banget yang macannya tetap aja biarin di sana karena saya menghargai. Apakah kamu setuju dengan saya? Kalau memang itu bisa membuat saya lebih baik, silakan kalau memang Anda bisa. Roy, hati-hati Roy. Baru pertama kali ya saya kehilangan energi yang cukup besar di sini. Roy, Ya. kamu nggak bisa percaya dia 100% sih. Yes. Saya lepaskan jiwa-jiwa yang udah kamu curi, makhluk halusnya yang kamu curi dari badan kamu untuk keluar ikut saya. Hilang. Saya ambil semuanya.
jiwa yang sudah kamu curi di sini. Bangunlah Lelias. Jiwa yang udah kamu curi. Kamu jangan ngincar Bintang saya. Roy, Saya mendengar sesuatu di sini. kok ada kayak suara Iya, macan? kayak kesurupan lagi. Mas Dimas, apakah sudah kembali normal? Bola matanya putih Nggak semua. ada, ha? Iya. Nggak ada hitamnya. warna hitamnya. Kayak kemasukan lagi. Saya nggak pakai sarung tangan. Ini macan ya, Roy? Iya. Aduh. Oke. Tenang, kami menghargai Anda. Kamu menghargai kamu. Apapun bentuk dan makhluk yang ada di dalam situ, mohon jangan membahayakan siapapun yang ada di sini. Pergi jauh-jauh. Ay, itu. Cekek gue. Kita aman, Roy. Dia udah aman. Mas Dimas. Mas boleh berdiri. Kumpulkan tenaganya untuk duduk lagi. Dia udah capek habis-habis. Kita energinya udah habis. Kamu sendiri habisin jangannya. Oke. Roy, bisa dijelasin, Roy, tadi sebenarnya apa yang terjadi, Roy? Sebenarnya ini masih berkutat seputar makhluk itu aja sih deh. Tadi itu aja sampai iya saya juga capek juga untuk ngandelin ini. Sosok yang dibebasin barusan itu seperti apa, Roy? Kayaknya banyak banget ganti-ganti gitu. Saya ngelihat banyak makhluknya. Jadi saya ngelihat ada jenazah perempuan, arwah gentayangan perempuan, pocong wanita. Terus ada korban tabrakan rel kereta api juga. Saya juga melihat ibu-ibu juga hamil meninggal. Diambil kuburan, kuburannya di Tanah kuburan tanah kuburannya diambil buat koleksi. Itu yang saya lihat di sini tadi. Saya tidak takut dengan makhluk halus. Bahkan tadi saya menantang dia untuk, kalau kamu ingin nyawa saya silakan ambil, tapi tidak bisa kekuatannya.
Nah, saya pengen banget nih Mas Dimas tahu. Kekuatan kamu tuh pakai dengan hal yang positif, bukan negatif. Karena setiap kekuatan bisa dipakai untuk black atau white. Tergantung pilihannya yang mana. Tergantung pilihannya. Kalau saya nih, saya jadi kamu dan saya jadi diri saya sendiri. Saya selalu pakai white magic yang putih. Kamu harus ingat pesan saya, Dimas. Kalau kamu nggak ingat pesan saya, nyawa kamu melayang sama diri kamu sendiri. Kamu guling-guling mendadak tiba-tiba dan di bawah itu adalah sungai. Kebayangkan. Terima kasih. Tunggu, Roy. Ada salah satu pengikut saya yang nempel Hah? ke tubuhnya Mbak Rara. Ya, Lepaskan aku? dia, Roy. Ada siapa lagi, Roy? Siapa lagi? Masih ada yang ikut? Seorang perempuan. Ini temennya kamu. Iya, seperti yang saya bilang tadi. Kok ada di sini kok? Malah temennya ada nyempel di sini. Kamu bersihkan. Kamu yang mulai, kamu yang lahir. Bisa nggak panggil? Baik. Baik, saya bantu. Kamu jangan banyak melakukan pergerakan ya. Jangan melakukan pergerakan tiba-tiba. Jangan tiba-tiba. Kita biarin Bantu dia. saya, Roy. Iya, kamu yang melakukannya. Saya jaga dari sini. Aku yang jagain. Udah bersih, Roy? Udah bersih. Tunggu sebentar. Dimas di awal-awal saya melihat matanya Dimas penuh dengan kebencian terhadap saya khususnya. Tetapi di pertengahan dan di akhir, Dimas, saya ngerasa ini Dimas yang asli loh. Matanya juga sorotannya Beda. Iya. Iya, beda. Kelihatan lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih baik, dan lebih jauh bukan yang saya tahu. Iya. Yang Dimas yang dikuasain setan. Jadi sebenarnya ilmu atau makhluk yang warisan orang tuanya itu tadinya baik, cuman justru diarahkan menjadi Jadi black. jelek, Oh, jadi jahat, black. Black magic. Black magic. Terima kasih, Dimas. Saya juga terinspirasi dari kebencian kamu bahwa ternyata ada juga ya orang yang punya seperti itu. Saya mau tanya terakhir deh Baik. dari kamu sendiri. Ya. Apa yang mau kamu sampaikan ke Roy Kiyoshi malam ini? Saya nggak mau selesai dari sini masih ada rasa benci, rasa dendam. Gini-giniin lagi ntar si Kiyoshi kan. Ya. Ya, saya cuman satu aja sih buat Roy. Apa Sangat itu? hebat. Pengikutnya Roy, Hebat. anak-anaknya Roy, sangat kuat. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Roy? Ya, saya berharap Dimas ke depannya menjalani hidup lebih realita ya. Jadi bertemu temen, dan segala macam gitu. Nggak yang berkutat seputar dunia gaib, bahaya juga buat Dimas. Saya khawatir kalau udah kemasukan yang enggak bisa guling-gulingan dan ditarik ombak gimana? Bisa kehilangan nyawanya sendiri. Betul. Itu aja pesan Jadi dari saya. membahayakan diri Dimas sendiri ya. Iya. Aduh, ada yang mau disampaikan, Re? Enggak sih, saya juga sekarang ngelihatnya lebih tenang ya. beda. Tadi waktu awal tuh kayak dendam banget, kayak
benci banget gitu sama Koko Roy. Sekarang sih nggak, dia lebih tenang. Berarti pengikut dia yang jahat itu udah baik, kembali baik. Iya, ini sifat aslinya Dimas tuh. Ini. Justru yang tadi Iya, makhluk yang waktu pas mempengaruhi awal dia tuh supaya aku ngeliatnya berjahat aja itu pas takut. berubah ya. Berubah. Berubah banget, matanya Pasti beda. Mas, Anda Berubah. punya kelebihan, Anda punya kemampuan. Tapi seperti Roy yang juga punya kelebihan dan kemampuan, digunakan untuk kebaikan. Iya, untuk hal-hal Dan yang ini baik. justru bisa membuat hidup Anda lebih baik, membawa kebahagiaan dan kebaikan buat banyak orang. Jangan justru malah kelebihan dan kemampuan Anda digunakan malah untuk kejahatan, yang akhirnya malah merugikan diri sendiri, Mas. Baik. Oh iya, terus tadi yang sempat ikut sama aku udah nggak ada. Masih ada. Masih ada? Sih masih ada. Yang awal tadi yang kuntilanak, yang mukanya entah berbentuk apa enggak. Masih Hancur. Masih kan? nempel? Aman, masih bisa pergi atau gimana? Kalau saya lihat sih aman. Masih aman kok. Masih aman. Mendampingi aja. hanya Mendampingin. Mendampingi. Emang yang ngejagain, Maksudnya? Ya. bukan? Masih aman sih. Masih Tidak melukai secara fisik. Masih biasa aja sih. Biasa. Tapi- Emang setiap orang kan kadang ada kadarnya. Biasa diganggu, terkadang tidak diganggu seperti itu. Oh gitu. Agak serem ya. Iya, mudah-mudahan Yesus sih nggak mengganggu ya. Iya, mudah-mudahan gak mengganggu ya. Oke. Baik, Dimas, terima kasih Ya. sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ingat sekali lagi, di atas langit masih ada langit. Iya, Iya. terima kasih. Terima kasih, Sudah Mas mendengar Dimas. studio Menembus Mata Batin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Anda boleh bawa minum ya, silakan. Ingin terlihat hebat sebenarnya adalah sifat yang memalukan. Ingin dianggap kuat padahal dia di tengah merasa kesakitan. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki kekuatan supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nia. Selamat malam Mbak Nia. Malam, Mas. Boleh tahu pekerjaan Anda saat ini? Freelance aja sih. Freelance. Ya, Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? tentang sesuatu untuk mengerjakan seseorang membuat dia sakit. Semacam santet berarti. Bisa dibilang seperti itu. Anda lakukan itu. Karena saya terpaksa, saya kasihan sama seorang teman. Gimana ceritanya? Pada waktu itu teman aku itu sangat kecewa dengan seseorang dan dia itu datang kepada saya dan menceritakan semuanya. Oke. Dan Singkat cerita apa yang Anda lakukan dan apa yang terjadi dengan orang yang Anda kirimi itu? saya hanya melakukannya dengan cara saya sendiri, Dan orang itu sakit sakit sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Tujuan Anda hadir di Menembus Mata Batin? Ingin mengetahui, ya saya salah. Saya ingin mengubur kesalahan saya itu dengan mengikuti acara ini. Oke. Lebih ke sadar, udah sadar ya. Ya. Sadar dia. Mudah-mudahan sih apa tujuan Anda bisa tercapai malam hari ini supaya memang bisa lepas dari kesalahan itu dan mudah-mudahan sih tidak terulang lagi. Tapi sebaiknya Anda menceritakan semuanya secara jujur dan gamblang kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nia, terlahir tanggal 18 Februari 1979. Dia mendiami rumah bernomor 15.
Sosok yang menyukai tantangan, namun cenderung tidak tenang dan sembrono. Saya melihat energi yang sangat besar dalam dirinya. Dia mewarisi kemampuan supranatural yang tidak biasa. Kemampuannya bisa dijadikan sebagai penolong sekaligus mencelakai orang. Teman-teman saya bisikin kuping saya bahwa tampaknya dia adalah seorang paranormal. Halo, selamat malam. Malam, Roy. Selamat malam, silakan duduk. Nih ya, tanggal 18 bulan 2 1979 dan nomor rumah 15. Ya, Nia, karena membela teman mengirimkan santet punya kekuatan supranatural. Sampai saat ini korbannya masih sakit, hanya satu. Dan mau mengubur pengalaman ini supaya tidak terulang lagi karena sudah menyesal pernah melakukan hal ini. ya, Betul? betul. Nyesal. Oke, saya boleh tahu bagaimana cara menggunakan santetnya kah? Oh, saya hanya cukup menggunakan ajian. Ajian. Ya, Mantra begitu ya? mantra. Mantra. Saya kerjakan malam. Malam. Dengan apa? Foto? Saya nggak pakai foto. Saya hanya nama dan bin. Bin. Nama orang Anak tua. siapa? Nama orang tua? Iya, Ya. nama gitu. orang tua. Nama orang tua. Ini yang bikin sakit laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Teman Anda laki-laki atau perempuan? perempuan. Oke, saya merangkumkan semua apa yang diceritakan. Di sini semua checklist semuanya jujur. 100% saya lihat. Dan kamu lolos tes kejujuran. Tapi saya boleh bertanya lagi nggak? Kembali lagi, tujuan dan maksud Mbak Nia untuk datang ke program Menembus Mata Batin itu apa tujuan utamanya? Hanya untuk mengubur Mengubur pengalaman itu. pengalaman itu yang benar-benar yang sangat saya sesalkan Apa di yang hati. bikin Anda menyesal? Karena sampai saat ini Aha. orang itu masih sakit. Kembali lagi ke Mbak Nianya nih. Iya. Mbak Nia bisa menyembuhin kok. Bisa Saya nggak? lihat macam-macam hewan di sini. Apa, Roy? Siluman yang kamu ritualnya tuh kayak ada hewan gaibnya di situ. Tapi kamu pikir itu macan ya? Makhluk-makhluk gaib Oh, yang kamu minta atau gunakan untuk melakukan santet ini seperti apa? Apakah hewan, binatang, atau siluman, atau bentuk sosok lain? boleh termasuk siluman. Aha. Boleh termasuk. Bentuknya? Bentuknya sebagian bentuk Manusia? manusia, sebagian hewan. Hewan. Macam-macam. Nah, itu tadi betul. Saya ngelihat kepalanya orang. Terus badannya ular. Tiba-tiba ada yang ser gitu. Saya ngelihat di sosok samping Mbak. Mbak- Kesini? Mbak Iya. Rere. Melingkar-lingkar. Hah? Ada di mana sekarang? Kamu lihat? Anda ngelihat, Mbak? Posisinya di tengah-tengah. Tengah-tengah saya. Ya, Malahan saya ngelihat dari tadi Ah. emang jadi incaran ya Mbak Rere. Kenapa gitu ya, Roy? Tadi dari partisipan yang sebelumnya juga seperti itu ya? Iya. Nggak aman. Saya boleh request kanvas gak dengan painting? Terus Ini iya gambarin. ini loh Koko Roy. Jadi pas waktu aku punya pengalaman kemarin itu syuting ya, jadi Nyi Roro Kidul, itu juga
setelahnya tuh kru bilang, ada yang kru yang bisa ngelihat di belakang aku tuh ada yang nari-nari gitu. Dan mereka tuh bilang katanya aku tuh ada yang ngikutin. Dan kalau misalkan sosok itu nggak suka sama Rere untuk memerankan sebagai Nyi Roro Kidul, katanya Rere tuh bakal kesurupan. Tapi saat itu enggak. Justru ada sosok lain di belakang Rere tuh yang menari-nari. Jadi kayaknya tuh mereka tuh seneng dan Baik. suka sama Rere. Ya, baik. Dan nggak ngerti yang ngikutin Jangan itu. makhluk itu ngikutin dan mengundang makhluk-makhluk lain dan siluman lain untuk Iya. di situ kali. Oh my Atau mungkin itu yang nari itu yang dilihat tadi sebagai sosok seperti kuntilanak yang perempuan mukanya rusak. Oh, Iya, saya melihat di sini apa saya boleh menggambar? Saya minta izin dulu penunggu kamu di situ. Apakah saya boleh izin untuk menumpahkan gambarannya di kanvas ya? Tidak apa-apa, bukan? Oke. Aku akan menggambar. Ini kamu mau gambar makhluk yang ada di sampingnya dia, Roy? Betul. Sebenarnya saya lihat di sini sangat jelas sekali sih. Aneh banget bentuknya. Dan benar-benar luar biasa horor. Kamu Dan- bisa merasakan ada makhluk lain di sekitar kamu, Mbak? Ya. Mbak Nia, saya mau tahu ilmu supranatural yang Anda jalani itu dari mana awal muasalnya? Oh, leluhur. Dari leluhur. Ya. Oke, apa yang Anda lakukan? Dikasih begitu aja Datang tiba-tiba, lewat mimpi? tidak mimpi, jangan dengan alami aja. Memiliki kekuatan begitu saja? Iya, Oke, jadi sebenarnya kemampuan itu bukan untuk melakukan kejahatan ya bukan. sepertinya ya? Tidak. Karena ini kesalahan saya Mhm. yang saya langgar dari larangan itu. Apa itu yang dilanggar? Iya seperti ini. Mengirimkan kepada orang untuk Mengirimkan, menjadi iya. sakit? Iya. iya. Sedangkan sekarang kan Mbak Nia udah sadar gitu kan. Terus untuk menebus dosa, kenapa nggak coba disembuhkan lagi? Sebetulnya sih bisa. Jadi Eh, mengurangi rasa penyesalan Mbak Iya. Nia sendiri ya Ah. kan? Selain daripada sosok yang saya gambarkan, saya akan menumpahkan semua yang saya lihat ya di sini semuanya. Dan pelan-pelan tapi pasti saya akan nunjukin seperti apa bentuk yang saya lihat di sini. Terakhir ritual kapan ya? seminggu yang lalu. Apa yang Anda lakukan seminggu yang lalu? Oh, kalau seminggu yang lalu aku hanya menyatukan orang. Menyatukan orang. Ya. Maksudnya? Ada satu permasalahan dia terpecah dan Hubungan yang udah pisah Ya, disatukan kembali. disatukan kembali. Kamu pernah dimimpiin sosok orang yang berwajah rusak tidak? Tidak, Belum pernah ya? belum. Saya melihat ada yang berwajah rusak, mendampingi juga. Banyak sekali ya teman-teman gaibnya Mbak Nia. Muncul ada orang berambut setengah badannya setengah ular, dan juga saya ngelihat ada orang yang mukanya rusak. Gitu. Itu yang saya lihat di sini. Itu kamu lihat ada di mana, Roy? Ada di dia? Ada di dalam dirinya dia. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Itu datang dari mana, Roy? Saya ngelihat ini datang dari ritual-ritualnya malah manggil yang enggak. Apakah itu betul, Mbak Nia? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, Kalau sosok ular kamu sudah sering lihat, bukan? iya. Apakah Mbak Nia bisa memanggil sosok ini? Mudah-mudahan. Silakan panggil. Coba mungkin kita bisa komunikasi dengan boleh. sosok itu. Saya memakai Apa ritualnya yang dibutuhkan? bunga melati. Bunga melati? Iya, baik. Ada. Ada. Boleh diambil.
Serem banget ya, iya. Yang menyeramkan itu. Betul. Saya ngeliat di sini otaknya berantakan. Sembari Mbak Nia melakukan, itu saya akan menggambar terus tentang apa yang saya lihat. Ini kalau dipanggil tapi sosok itu nggak membahayakan kita semua, Roy? Tidak. Tidak. Tidak ya? Bicara baik-baik ya, Mbah atau Eyang Ningrum. Saya minta maaf kalau saya lancang. Saya pengen tahu apa motif Eyang Ningrum ganggu Nia. Aku tidak mengganggunya. Aku justru membantunya, menjaganya. Justru kamu musik. Kamu musik. Tapi kamu sudah membantu mencelakai orang loh. Kamu sudah bikin Mbak Nia jahat loh. Liatin lagi. Bisa pergi dia, Roy. Mau pergi. Bisa dia aja. Apa yang dia mau sebenarnya? Apa yang kau mau sekarang, Eyang Ningrum? Jangan musik nih ya. Saya tidak gangguin Nia. Dia ngeliatin Bayu. Ya. Kamu butuh sesuatu. Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu lihat? Kamu yang ada di gambar itu kan? Pergi jauh-jauh kamu.
3 hari ya. 3 hari aja. Setelah itu aku tidak kerjakan. Soalnya kalau aku kerjakan lagi, Hah? ya itu. Bisa sampai meninggal. Ya, Tidak boleh loh, kasihan. ya makanya aku bilang sama temanku cukup untuk pelajaran saja. Cukup sekali ini Ya, aja. Iya. Dia Saya bisa lihat narik santetnya ini nggak, Roy? bisa. Jujur sih terus terang bisa. Cuma nggak mau aja kan. bukannya nggak mau ya. Cabut deh. Kenapa nggak mau? Kasihan loh Mbak Nia. Bukannya nggak mau ya, itu kayak masih ragu deh. Masih ragu, cabut. Karena Mbak Nia punya pikir satu sisi menolong teman kan, Iya. membantu teman. Dan satu sisi lagi itu sudah kesalahan dan itulah kesadaran aku Penyesalan. untuk ya penyesalan. Sebentar, jadi menurut Mbak Nia, Anda berhak untuk menghukum orang karena kesalahannya. Ya karena belas kasihan seorang teman aja. Dan Anda hukum. Ya, dengan niatan aku itu untuk ngasih pelajaran saja. Gitu. Pelajaran juga nggak gini-gini juga kali, Mbak Nia. Kasihan orang lain. Parah. Ya, Cabut ya abis gini. ya. Baik. Harus cabut, Mbak Nia. Saya ngelihat korbannya menderita sekali. Hidup mati. Ya. Hidup Segan Hidup, makan iya. tak mau. Betul. Iya. Kayak nggak Mati punya tak mau. ada keinginan, punya Iya. hasrat, semangat hidup sama sekali Iya. gitu, Roy. Iya. Jadi kayak orang zombie gitu. Kayak mayat hidup gitu aja. Betul. Kayak- Nggak meninggal itu. tapi masih hidup tapi nggak punya, kayak nggak ada jiwa Iya, ya. nggak ada jiwanya, jadi kayak Betul. gitu. Itu yang Seperti saya rasain. Ya. Gak boleh Mbak Nia. Itu udah berapa lama Mbak Nia dia kesiksa? Kurang lebih 3 tahun. Saya boleh. Anda mau membebaskan dia dari hukuman Anda? Ya. Mau melepas santet? Ya, karena inilah penyesalan diri dan untuk memperbaiki apa yang telah diamanatkan leluhur bahwa membantu menolong sesama yang membutuhkan tapi di jalan kebenaran. Iya. Dan ini bukan kebenaran. Bukan. Dan Anda tahu itu. Udah, aku tahu itu, semuanya tahu. Cuma karena teman ini gitu lah. Jadi kepleset. Anda Iya. terbawa. Iya. Bela teman, akhirnya Anda berbuat salah. Iya. Baik. Saya sih udah fix terus terang. Udahlah di bumi binasakan semua ritualnya karena banyak sekali gambar-gambar yang menyeramkan gitu loh. Kalau ini diteruskan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi sebenarnya Mbak Nia itu akan hidup di dunianya sendiri, nggak ada yang mau deketin dia. Sebenarnya banyak yang sebel sama Mbak Nia sih, iya kan? Juga sih. Justru Anda yang tadinya niat membantu orang malah jadi berbalik. Jadi curiga Anda malah melakukan kejahatan buat orang lain. Orang-orang akan menganggap Anda sebagai pelaku mistis yang jahat, Yang menyakitkan. yang menyakitkan. Padahal tadi sebelumnya untuk kebaikan. Iya, Anda nggak ingin itu terjadi dong? tidak. Nggak mau ya? Tidak. Oke. Aduh, lihat Mbak Nia, saya sih nyesel kalau punya ilmu tapi dipakainya ginian. Ayo dong Mbak Nia, lepasin semuanya, cabut Gimana caranya, Roy? cabut semuanya. Kamu yang Aku bisa cabutnya. Dan karena aku sudah hanya ritual cuma 3 hari itu aja, 3 malam ya, 3 malam itu. Selebihnya tidak. Nanti karena memang menuntut kesadaran hati diri untuk penyesalan ini, saya akan cabut. janji, yakin, Yakin? cabut ya. Jadi Anda sudah menyesal dan Anda akan mencabut apa yang Anda lakukan Ya, supaya orang itu bisa berangsur membaik. ya. Saya ingin tahu juga. Baik. Kenapa, Roy? Teman-teman saya bilang belum ikhlas. Belum ikhlas. Masih ada lagi.
kalau misalnya saya kasih tantangan, biasanya kamu melakukan itu pakai apa sih? Foto? Enggak pakai foto kan? Iya, Pakai nama aja. pakai nama aja. Perjanjian ini apabila saya menggunting rambut Anda yang bawah itu tuh yang dikuncir sebagai ini kunciran, saya gunting dikit truk, dan sebagai janjinya akan aku simpen di kotak mediumisasi saya. Apakah kamu menerima tantangan saya? Jika tidak, jika kamu melanggar janji atau sumpah itu, akan ada apa-apa nanti dengan kamu. Kalau untuk perjanjian Rambut rambut tidak boleh. tidak boleh. Oke. Sedikit sebagai simbol aja nggak boleh juga. Berarti saya Hanya ujungnya tetap aja. tetap nyerahin semuanya pada Mbak Nia sih. Iya, Apapun pilihannya saya udah give up. No, it's not give up, cuma ya udah Udah terserah. terserah. Gitu. Tapi masih bisa terselamatkan jiwanya Mbak Nia Sebenarnya ini. sih iya, kalau Nianya nurutin terus ya udah mau dibilang apa. Mbak Nia sebelumnya biasa ngobatin apa ya? Boleh diceritain lagi nggak sekali lagi? Orang yang datang ke Anda tuh untuk minta pertolongan apa? oh, semacam kayak misalkan sakit, tapi aku deteksi dulu kan. Aku tanyakan dulu atau sudah berobat ke dokter atau udah tes ini tes itu, ternyata tidak ada penyakit, tidak ada hasil penyakit dari medis, baru aku deteksinya. Dan biasanya sakit apa? Oh, seperti kirim-kiriman. Kirim-kiriman santet gitu. Ya, Lalu Anda bisa sembuhkan? ya. Saya tahu itu. Tampaknya dia punya kekuatan supranatural untuk nyembuhin orang kena santet. Dia punya kemampuan itu? Punya. Justru gini sepikiran saya, Mbak Nia, kamu punya kemampuan ilmu putih. Bantuin orang yang banyak, nyawa-nyawa orang, sebagai imbalan atau penebusan dosa kamu yang pernah kamu lakukan. Ya, karena Kamu aku pernah bantuin. dihukum, Rai. Aku pernah dihukum 40 hari aku tidak bisa. Tidak bisa ngobatin. Ya, Itu apa yang terjadi 40 hari? Roy? Masa-masa hukuman sih sebenarnya. Masa Dia Mbak. diam hukuman. aja gitu, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. enggak, maksudnya enggak bisa bantu Kehilangan orang minta. kemampuan. Iya, kemampuan. Jadi diambil sementara sama leluhur, ilmunya dicabut sampai aku melakukan perbuatan kebaikan selama 40 hari. Setelah itu balik lagi. Setelah itu balik lagi dengan semulanya dibalikan lagi. Saya menangkap sih, nih seperti ini ya. Koreksi saya ketika saya salah ya. Correct me if I'm wrong. Jadi intinya sebenarnya Mbak Nia ini paranormal nih, Oke. yang saya lihat dari matanya. Apakah betul? Dan dia menyembuhkan dengan kekuatannya dia untuk pengobatan, untuk segala macam. Tapi juga bisa ilmu hitam gitu. Saya ngerasain kamu bawa-bawa paranormal. Saya mencium aroma paranormal di sini. Iya kan? Spiritual konsultan. Saya bisa merasakan dia seperti tertawa, udah gitu ngeliat-ngeliat ke Rere. Itu kenapa ya, Roy? Iya, hari ini Rere tuh Kenapa? agak diincar ya. Ya, karena memang auranya beda aja. Aura aku? Ya, Kenapa? terlalu agak banyak negatif, segi negatif. Oh, banyak negatifnya. Ya. Negatif. Ada aroma negatif. Digangguin cowok terus. Ada yang mengejar. Ada yang mengejar. Ya, Oh, you've been married kan? Belum. Aku belum, cuman mantan sih masih ngejar. Emang iya, masih sering ya, neror. Iya. masih. Bahkan sampai ngirim biar semoga dia Mbak Rere nih balik lagi gitu. Baik lagi ke dia. Ah, Jangan-jangan mantannya Mbak Rere pakai gitu-gituan juga nih. Iya, gitu ya. Aku nggak ngerti deh. Pakai kekuatan supranatural juga untuk bikin dia balik. ada mengirim sesuatu aja.
Itu membahayakan diri Rere atau? Karena juga Mbak Rere juga ada sedikit kekuatan positifnya, energi positifnya, hanya tertahan aja. Baik. Nah, Mbak Nia, kan tadi untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan, Anda harus mulai berbuat baik nih. Iya. Bisa dimulai malam hari ini. Supaya Mbak Rere ini nggak kenapa-napa, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus Maksudnya kenapa-kenapanya seperti apa? Aura negatifnya mungkin bisa supaya dihilangkan. jauh dari mantannya, teror apa yang gitu. lagi kirim-kirim itu menurut Anda apa yang harus dilakukan? Berbanyak sedekah, Berbanyak sedekah. Iya. Oke. sabar, Hah? harus lebih lapang lagi, lebih ingat lagi sama Sang Pencipta. Oke. Oke, kalau dari Roy sendiri gimana? Yang kamu lihat, soalnya dari tadi dua partisipan kita Iya. melakukan kurang lebih sama ke Rere. Apa yang kamu lihat, Roy? Tapi Rere jangan jadi kepikiran ya. Iya oke, nggak Dan apa-apa. harus jujur juga. Iya. Bener katanya dekatin dengan Tuhan Yang Maha Esa juga seperti yang tadi bilang ada ujian ya. Iya, Ini Ekir. titipan saya ya Roy Kiyoshi untuk Iya. Rere. Aku nggak pengen kamu jadi simpenan orang. Jadi simpanan orang. Dia ngakunya nggak Single? apa-apa. Hmm? Dia nggak apa-apa kok, bini gue nggak tahu kok, tenang aja kayak gitu. Tapi gue support dulu segala macem. Itu saya melihat itu aroma yang bukan aroma pelakor, tapi aura rezeki yang disupport dari seorang pria yang sayang sama kamu luar dalam, namun sudah punya pasangan. Apakah itu ada sebelumnya? Enggak sih, aku sebelumnya sempat deket, tapi dia bilang dia single. Tapi kamu nggak tahu kalau dia tuh ternyata udah ada bininya, masih ada atau enggak? Dia bilang enggak, aku nggak paham. Sempet sih minta kayak pembuktian, bener nggak sih duda gitu ya. Tapi dia nggak kasih bukti. Ciri-cirinya seperti apa yang kamu lihat, Roy? Saya lihat bertubuh tambun, kemudian juga muscle gitu, Iya. bener-bener muscle dan ya muscle tinggi, badannya oke, dan dia sih support subsidi juga sih, maksudnya ngebantu dalam mensupport iya, dalam support hal- mental karir dan money things gitu sih. Dan dia udah punya istri. Iya nih, gawatnya di sini kalau kamu Dan hati-hati. anaknya dua. Anaknya dua. Iya. Oh, oke. Anaknya dua, Iya. enggak, satu sih. Tapi sekarang aku udah nggak jalan sama dia. Hati-hati aja sih Karena aku intinya. juga sebenarnya masih agak ragu gitu. Dia beneran nggak dia single gitu. Tapi aku takut deh kamu jalannya sama Gadun. Enggak. Takutnya. Iya, Mungkin iya, yang iya. dulu itu kali. Iya, yang sebelumnya. Yang dulu. Iya. Tapi sekarang mah kamu hati-hati aja. Cek double check. Cek double check. Cek double check. Apakah memang beneran Hmm? atau memang dia menipu kamu? Yang sekarang maksudnya. Betul. Oh, yang sekarang. Tapi aku udah nggak jalan lagi sama Udah dia. nggak jalan lagi. Udah nggak jalan. Ada cowok baru kan yang lagi deketin, bukan? Ada sih. Oke. Banyak lakuin tes aja. Oh gitu. Siap. Oke. Seperti itu. Kamu Mbak Nia kok tertawa dan senyum juga, ini kenapa? Kayak ngeliat aku ada Enggak. sesuatu lagi. Cerita aja Mbak, ada apa sebenarnya? Terbuka aja apa yang Anda rasakan. Apa ya namanya? Apa? Pemakainya dia. Ya, Aku? Ah, Kenapa? Susuk atau apa? semacam seperti itu juga sih. Tapi bukannya susuk ya yang aku lihat, cuma dia kayak membuka, dia buka auranya. Buka aura. Aura. Nah, kalau jujur tuh, kamu pernah buka aura nggak tuh supaya Buka aura maksudnya gimana? Kalau misalnya apa aja? kalau kayak apa ya? Yang kayak di ngajiin gitu apa? Rukiah. Rukiah. Kalau di rukiah itu aku pernah
Jadi emang orang tua aku kan sempat curiga waktu pas aku masih dikejar-kejar mantan, takutnya aku diapain itu. Dulu Kia pernah, tapi kalau kayak pasang susuk atau apa enggak? Enggak, tapi bukan susuk, maksudnya dibuka auranya. Itu seperti apa? Ya, Pergi ke orang pintar, Iya. dibuat itu. Mungkin kalau kayak didoain itu kali di bisa, diin. bisa. Iya. Dari lewat doa-doa itu bisa. Untuk Supaya- ada satu doa yang untuk membuka, khusus untuk membuka aura. Iya. Ya, Iya. Dan itu membahayakan? tidak, Tidak membahayakan. tidak. Dosa. Selagi dibuat kebaikan, Baiklah. Oke. jalannya Iya. baik. Ya Jadi udah, ini ya. mungkin satu kebaikan dari Mbak Nia yang udah Oh, iya. dilakukan ya. Aku pikir ini sponsoran iklan jualan, maaf ya. Ini udah kebaikan. Oh, oke. Ya, Ini satu kebaikan. kebaikan yang udah dilakukan Mbak Nia. Ya, untuk Ya, thank you for the Berbagi, ya. advice-nya gitu. ya. Oke. Iya. Mudah-mudahan ini akan membuat justru kesalahan-kesalahan yang dilakukan Mbak Nia sebelumnya bisa terhapus dan Nah, termaafkan. itu dia Ya. maksudnya. Baik, Mudah-mudahan. hebat. Terus kalau bisa disembuhkan lah Mbak Nia. Oh, Kasihan iya, dia. nanti. Iya, ini mudah-mudahan Akan temennya saya ya. tarik. Ini Akan yang saya paling tarik. utama. Ada lagi yang mau di ini kuntilanaknya masih ngikutin? Iya. Sebetulnya sih nggak ngikutin ya, cuma memang lagi ada aja. Roy, Ya. apa gitu? Oh benar. Saya merasakan udah agak clear di sini. Udah ya clear. Udah agak clear. Cuma memang agak deg-degan buat si Rere. Iya. Terus nanti aku pulang masih ngikutin. Aman dong. Aman. Aman. Kan ya cuma ada aja gitu loh. Ah. Nggak ngikutin, cuma ada aja. Cuma ada informasi Ada aja. Nggak mengganggu tapi. Tidak. Baiklah. Kalau dari saya itu aja sudah cukup menurut Roy Kiyoshi. Dan mungkin ada yang perlu tambahkan untuk Bayu? Kalau buat saya sih, saya salut banget Mbak Nia mau mengakui kesalahannya, kekeliruannya, pernah terpeleset satu kali sehingga hadir pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan niat baik Anda justru bisa membawa kebaikan juga bagi Anda. Amin, Karena Anda Amin. mendapatkan kemampuan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mudah-mudahan itu selalu digunakan untuk kebaikan. Amin, insya Allah. Rere ada yang mau disampaikan? Jadi Mbak Nia kan bisa lebih banyak ya bantu orang daripada nanti kepleset lagi 40 hari hilang kan? Iya. Iya. Sebenarnya mudah-mudahan sih nggak ada kedua kalinya. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Iya, amin. Ya, Iya. selalu apa ya? Humble ya maksudnya. Iya, Harus rendah selalu hati. Rendah hati. Gitu ya. Low profile aja. Walaupun kamu bisa apapun. Tapi low. Itu aja. Udah, baik. Terima kasih dari saya. Saya nggak ada yang ikutin kan? Enggak. Oke, terima kasih. Jangan dijawab jujur juga. Oke, terima kasih Mbak Nia. Ya. Anda sudah hadir. Mudah-mudahan Anda selalu bahagia ke depannya. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Jangan pernah merasa bangga atas kemampuan yang dimiliki. Setiap kelebihan yang diberi sesungguhnya adalah ujian bagi siapa saja yang dikaruniai. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Nia dan juga tadi yang pertama ada Dimas. Nah, Dimas itu tadi cukup unik sih, mencoba untuk mengambil justru teman-teman kamu buat menjadi pengikutnya. Justru saya merasa insecure pada Dimas karena dia arogan dan dia juga sedikit ingin ngambil gitu, menantang juga. Iya. Jatuhnya jadi kayak perang ilmu. Iya, perang seperti ilmu. itu. Dan Nggak Dimas kelihatan sendiri dia. merasa dia hebat dan Iya, bisa mengalahkan Koko Roy Kiyoshi. Padahal sebenarnya saya juga tidak pengen menunjukkan ke orang kalau saya bisa melakukan itu gitu. Justru saya selalu tutup-tutupi kalau saya tidak punya power apapun gitu. Kalau dia berbanding terbalik si Dimasnya. Iya, Dimas merasa dirinya hebat nih. Iya. Itu dia. Tapi justru mudah-mudahan cara tadi bisa membuka pikiran dia bahwa Betul. di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Nah, terbukti kok di durasi terakhir matanya mulai berubah. Berubah warnanya. berubah. Dari warnanya. putih semua. Dari putih semua. Oke, kalau Nia tadi gimana? Dia cukup unik juga ya. Pak? Nia, iya dia
kesini mengakuin kesalahannya. Yang awalnya dia dari white magic kan, tiba-tiba berubah jadi black magic dan sadar mau balik lagi. Sebenarnya Mbak Nia juga mau ngomong ke kamu, tapi kayaknya dia nggak enak deh. Kenapa? Ngomong apa, Kamu Roy? tuh sebenarnya pasang susuk gitu secara eksplisit, secara nggak langsung, tapi nggak enak ngomongnya. Apakah iya ya ini kan it's your privacy, jadi Iya. jawab iya syukur, nggak jawab Nggak juga jawab juga nggak apa-apa nggak ya. jawab Tapi juga belum nggak pernah apa-apa. sih, belum pernah coba. Gitu, iya. Jadi itu yang aku tangkap dari Mbak Nia tadi. Oke. Ya, mudah-mudahan Dimas dan Nia bisa benar-benar lurus niatnya untuk menjadi lebih baik ya. Pertama untuk Dimas bisa menemukan jati dirinya, kemudian Nia itu bisa lurus deh, bisa Balik buru-buru lagi. copotin itunya. Ritual atau santetnya ini ya. Ada yang kan ada dikirim ke seseorang, orang. nah itu dia kan mau janji mau bukain, Itu bisa dia sendiri yang ngambil ya Iya sebenarnya ya. bisa dong. Oke. Iya. Udah nggak apa-apa, it's okay, tenang aja. Sempat agak takut sih tadi, dua partisipan bilang sebelah aku ada, sebelah aku. Dia selalu diikutin loh. Iya. Makanya. Oke, mudah-mudahan kamu selalu baik-baik aja ya. Teria Valentina, sukses untuk karir kamu ke depannya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Roy Kiyoshi, Sama-sama. selalu menyenangkan atas penjelasan dan pencerahannya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Siap.